Baik, berikut ini untuk pengujian box panel inverter lengkap dengan menggunakan ATS MPPT. Kemudian di sini untuk versinya dia di versi 48 volt 5000 watt ya. Jadi untuk box panel ini dia versi 48 volt 5000 watt lengkap dengan menggunakan MPPT ATS. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya. Baik, langsung saja kita akan mengujinya. Di sini untuk yang pertama kali kita bisa lihat untuk display dari box panel terdiri dari display LCD MPPT, kemudian di sini ada LVD digital, kemudian di sini ada kWh meter, di sini ada switch prioritas dari ATS ya. Kemudian di sini untuk switch on off dari inverter. Ya, baik, kita akan lihatkan untuk dalam box panel di sini. Di sini untuk yang pertama kali trafo di sini sistem 48 volt 5000 watt. Kemudian untuk fan ada di bawah, di sini ada dua untuk sirkulasi pendinginan dari trafo. Kemudian di bagian kit ada di atas ya. Di sini juga ada dua buah fan di bagian atas ini. Dia untuk sirkulasi pendinginan dari kit inverternya. Ya, di sini. Ini untuk kitnya. Kemudian untuk ATS dan MPPT berada di bagian atas. Di bagian MPPT juga dia ada satu buah fan untuk sirkulasi pendinginan dari MPPT ya. Di sini juga ada MCB softar. Kemudian di sini ada MCB baterai positif, MCB baterai negatif. Di sini ada L output. Di sini ada input, dan di sini untuk MCB PV-nya positif dan negatif. Ya, untuk pengujian kali ini juga kita menggunakan osiloskop ini untuk pengujian box panel tersebut. Kemudian untuk yang pertama kali kita nyalakan di MCB softarnya, kemudian kita nyalakan di MCB baterainya ya. Kita nyalakan MCB softar, kita matikan. Ya, baik, di sini sudah menyala. Ya, kemudian kita akan nyalakan inverternya. Ya, baik, di sini sudah menyala. Kemudian untuk yang pertama kali di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, kita akan mengujikan yaitu di LVD digital ini. Di sini ada tombol S1 dia untuk settingan batas bawah. Kemudian untuk S2-nya di sini dia untuk settingan kembali on. Cara merubah atau menyeting sangat mudah, kita tinggal tekan tombolnya seperti ini. Misal kita akan menyeting di posisi S2, kita tekan sampai berkedip. Setelah berkedip kita bisa tambah maupun kita kurangi sesuai dengan keinginan dari customer. Di sini untuk S2-nya kita setting di posisi 49 volt, kemudian setelah berhenti berkedip tandanya sudah tersimpan. Kemudian untuk S1-nya juga sama caranya, kita tinggal tekan seperti ini sampai berkedip. Ya, setelah berkedip kita bisa kurangi maupun kita tambah sesuai dengan keinginan dari customer. Di sini untuk S1 di posisi 42,5 volt. Ya, tandanya sudah tersimpan setelah berhenti berkedip. Kemudian untuk tegangan awal di posisi 53 volt, kemudian kita akan turunkan untuk melihat settingan batas bawahnya. Ya, baik, di sini off, kemudian kita akan naikkan untuk melihat kembali on-nya. Ya, di sini kembali on ya. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan ujikan untuk ATS ini. Kita akan nyalakan di jalur input PLN ini ya. Kita nyalakan untuk pengujian ATS. Baik, di sini sudah kita nyalakan. Kemudian kita akan lihatkan di sini ya ada switch prioritas. Ketika di posisi ini dia di prioritas PLN atau AC. Kemudian di sini kita naikkan, dia di posisi prioritas inverter. Ya, kita akan ujikan. Kita akan turunkan tegangannya di posisi settingan batas bawah ya. Kita akan simulasikan di sini.
Ya baik, ketika baterai di sini turun maka dia secara otomatis berpindah di posisi PLN. Kita akan naikkan. Ya, di sini berpindah lagi di posisi inverter. Kita akan coba rubah di sini. Dia di prioritas PLN. Ketika di jalur input PLN kita matikan, dia akan secara otomatis berpindah di inverter. Kita nyalakan, berpindah lagi, kita matikan. Ya, berpindah secara otomatis ini. Dia tidak ada delay ya. Ya, ini cukup bagus untuk perpindahannya. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan uji beban. Untuk MCB outputnya kita akan nyalakan untuk pengujian beban kali ini. Di sini untuk osiloskop sinyalnya. Ya, kemudian untuk pengujian beban kali ini kita menggunakan beban pemanas, kemudian menggunakan beban kompor listrik, dan menggunakan 2 buah blower. Untuk yang pertama kali kita akan nyalakan dengan menggunakan beban pemanas. Kita bisa lihat, di sini untuk jalur baterai belum saya nyalakan ya. Kita akan nyalakan dulu di jalur baterai karena tadi untuk pengujian saya menggunakan adaptor ya. Kemudian ini untuk pengujian beban kita akan nyalakan di jalur baterai. Baik, sudah kita nyalakan. Kemudian kita akan uji beban. Ya, di sini di posisi 100-an watt lebih. Kita tambah lagi. Ya, di sini di posisi 300-an watt lebih, kita tambah lagi. Beban mencapai di 400-an lebih, kita tambah lagi. Beban di sini mencapai di 1000-an watt lebih. Kemudian kita akan ubah dengan menggunakan kompor listrik. Ya, di sini beban di 1700. Ya, beban di posisi 1900, kita tambah menggunakan blower 2100, 3400. Kita tambah lagi. Beban mencapai di 4800. Beban di sini mencapai di 4900. Beban di sini mencapai di 5200. Ya, ketika di posisi 5300 di sini inverter off karena ada kelebihan beban. Kemudian setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, di sini telah hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan ujikan di ini untuk MPPT-nya. Di sini ada tombol menu. Di sini untuk menu dan parameter yang lain nanti bisa dipelajari melalui petunjuk yang kita akan sertakan saat pengiriman. Di sini ada tipe baterai, pengaturan baterai, custom tipe 4 gel, nanti bisa disesuaikan. Kemudian di sini ada tipe baterai di sistem 48 volt. Ya, ketika kita akan menyeting jangan lupa kita tekan enter terlebih dahulu ya. Di sini kemudian kita kembali. Kemudian kita akan lihat yang lain, pengaturan tegangan. Di sini perkalian ya, 13x8 nanti kita ketemu. Di sini ketika kita menggunakan sistem 48 volt, jadi untuk ini 13x4 ya, perkalian ini ya. Ini kita setting di 13,8, nanti bisa disesuaikan. Jadi untuk pengaturan ini ketika kita menyeting di sini, kita akan turunkan maupun kita naikkan, jangan lupa kita tekan enter lebih dahulu di semuanya ya. Kita enter supaya settingan ini tersimpan. Kita kembali tekan ya, pengaturan beban. Kemudian di sini ada bahasa, kecerahan, alamat RS, kemudian ada bus data, pengaturan jam. Ini bisa dipelajari melalui petunjuk yang akan kami sertakan. Kita akan ujikan di sini. Kita nyalakan untuk MCB PV-nya ya. Kita nyalakan di sini. Ya, PV sudah tampil di 80-an volt. Kemudian di sini MPPT melakukan proses charging. Kita bisa lihat, kita akan dekatkan bagian tampilan dari display MPPT ya. Sini juga kita akan bebani juga.
Sini mulai naik perlahan. Kita tunggu prosesnya. Ya, 1,6 ampere. Mulai naik lagi di sini di 150-an 2 watt. Ini 3 ampere ya. Ini mulai naik. Beban di 2500. Ya, ini mulai naik lagi di posisi 8 ampere, 9 ampere, 10 ampere di 600-an watt lebih ya ini ya. Ya, 700-an watt lebih, 800-an lebih ya, mulai naik di 17 ampere. Oke, untuk sistem charging berjalan dengan baik ya, ini di 18-an ampere. Ya, di sini kita juga akan ujikan untuk sensor suhunya. Kita panaskan di bagian NTC. Ya, ketika suhu naik di sini maka secara otomatis ke 42 fan akan berputar ya dia. Untuk sirkulasi pendinginan ketika suhu naik maka dia secara otomatis akan berputar. Ya, baik, cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.